Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID. Nah, kali ini aku datang dengan salah satu smartwatch yang menurut aku cocok banget nih buat para wanita karena desainnya yang imut-imut. Kecil gitu dibanding smartwatch size smartwatch pada umumnya. Di sini kita punya Amazfit GTS 4 Mini. Jadi emang si Amazfit Mini ini ya, mini size ini bukan yang pertama kalinya ya. Jadi pertama kali GTS punya size mini itu ada di GTS 2 Mini. Sebelumnya juga kita pernah melakukan unboxing dan review untuk smartwatch tersebut. Nah, sekarang kita bakal membongkar GTS 4 Mini. Nah, sebelumnya aku pribadi menggunakan GTS 2 Mini untuk daily activity aku. Sekarang ini karena si GTS 4 punya versi mininya juga yang terbaru, jadi aku mau coba upgrade nih dari GTS 2 Mini ke GTS 4 Mini. Apa aja sih perbedaan dari GTS 2 Mini ke GTS 4 Mini? Mari kita cari tahu bersama-sama. Jejeng! Dan boxnya ini mirip-mirip sama si GTS 4-nya ya. Nah, kita kan mendapatkan kartu garansi. Di dalam kartu garansinya pun dikasih semacam apa sih ini tuh? Bukan tempered glass, apa ya? Anti-gores buat layar si GTS 4 mininya. Terus, selain device-nya, kita juga mendapatkan kabel chargernya. Ini di-connect-nya ke ini ya, port yang USB Type A ya. Terus sama sebelah sini buku panduan. Kalau kita lihat dari sisi desainnya ini sama sekali nggak ada perubahan dari si GTS 2 Mini. Aku ambil GTS 2 Mininya ya. Aku pilih warna yang berbeda ya. Sebelumnya itu aku pakai warna rose gold, sekarang pakai warna hitam. Tapi walaupun warna hitam, dia tuh list bagian atasnya itu warnanya silver ya. Jadi tetap kelihatan elegan gitu, nggak black dove gitu yang semuanya hitam gitu. Ini si bagian silvernya ini mengkilat, jadi tampak kalau misalnya dipakai untuk kondisi formal situation pun tetap oke sih menurut aku. Ini kalau dari segi desain, ini keduanya ini tampak identical ya, mirip banget, kayak semacam nggak ada perbedaan antara si GTS 2 Mini dengan GTS 4 Mini. Tapi kalau misalnya kita lihat secara seksama, perbedaan terdapat pada tombol. Kayak tombol untuk menunya, si GTS 4 Mini tuh ada semacam logo-logonya gini, logo Amazfit ini. Keren juga ya. Nah, ininya pun agak berbeda ya sensor-sensornya ya. Ini ada kayak 4 titik. Kemudian kalau untuk bagian charging portnya ini sama. Kalau ini sensornya cuma 3. Ya, ini kita mau coba tekan ya. Ini adalah charging cable dari GTS Mini 2. Buat ngecas, dia charging ya. Coba kita pakai untuk si GTS 4 charging juga. Jadi ini charging kabelnya tetap sama dari si GTS 2 ke GTS 4. Strapnya, selain tadi perbedaan ada di tombol menunya, yang berbedanya nggak signifikan ya, cuma di bagian GTS 4 ini ada tambahan logo aja. Kalau si GTS 2 Mini masih pakai strap zaman dulu gitu ya. Sedangkan kalau si strap GTS 4 Mini ini, dia posisinya kayak gini tuh, bisa dimasukin seperti ini. Set. Kayak lebih modern gitu, lebih kayak smartwatch kekinian. Ganti-ganti strap itu di marketplace gampang banget nyarinya, tinggal cari aja strap smartwatch 20 mili strapnya. Wih, Blackpink deh nih. Kalau misalnya si interface ini, karena mereka sama-sama menggunakan aplikasi yang sama ya, aplikasinya Zepp namanya. Jadi kalau untuk wallpaper, interface depannya gini, itu tuh bisa dimiripin banget karena kita bisa download langsung
smartwatch faces-nya di aplikasi Zepp itu sama aja di GTS 2 mini dan GTS 4 mini menggunakan aplikasi yang sama. Perbedaan terdapat pada kalau si GTS 2 mini kalau kita swipe down, ini tuh menu yang muncul cuma 4 ya. Kayak ngatur setting, alarm, brightness, sama do not disturb. Sedangkan kalau si GTS 4 mini ini tuh menunya selain ada lock, terus functionnya juga kita bisa swipe 1 kali lagi gitu. Jadi menunya lebih bertambah ketimbang si GTS 2 mini. Kemudian kalau kita swipe up itu sama-sama notification. Kita swipe left itu kalau si GTS 2 mini itu defaultnya adalah konekin ke Alexa, sedangkan si GTS 4 mini tuh dia tuh sebenarnya loop ya, dari mau ke kiri atau ke kanan nanti dia tuh akan ketemu menu-menu yang sama. Jadi misalnya kita dari kanan ke kiri ketemu step, heart rate, ketemu weather, ketemu pi, ketemu no data, ketemu weather lagi. Sedangkan kita balik lagi ke sini juga sama gitu. Yang beda apa? Sport menunya kalau di GTS 4 mini itu kan diklaimnya sampai 120 macam sport, tapi kan sebenarnya in reality ya, seberapa banyak sih sport yang kita gunakan, paling nggak jauh beda dari lari gitu kan, tidur, jalan, sama notifikasi Anda terlalu banyak duduk, silahkan berdiri dan meregangkan badan gitu kan paling ya. Jadi informasi langkah yang sudah kita tempuh dalam sehari itu bentuknya beda sih. Begini dia tampak lebih bagus sih di GTS 4 mini. Yang menarik dari si GTS 4 mini itu ada fitur tambahan yang nggak ada di GTS 2 mini. Yang pertama adalah one tap measuring. Jadi kalau misalnya kita menggunakan one tap measuring itu tuh kita akan langsung sekaligus mengukur heart rate, stress level, sama blood oxygen kita gitu. Sedangkan kalau di si GTS 2 mini tuh nggak ada menu tadi ya, one tap measuring. Jadi kalau misalnya kita butuh 3 informasi itu kita harus lakukan satu persatu begitu. Terus ada satu lagi menu tambahan yang muncul di GTS 4 mini, yaitu si menu Sun and Moon. Ini sebenarnya menu yang menurut aku salah satu menu yang nice to have buat muslim. Apa? Karena ini kan nunjukin sunrise sama sunset. Jadi kapan selesai waktu subuh dan kapan mulai waktu maghrib gitu. Jadi tuh bangun kesiangan, wah udah jam 6 kurang 5 menit, masih boleh nggak ya gitu, masih boleh nggak? Padahal udah jam 6 misalnya gitu. Ada momen-momen dimana jam 6 itu belum terbit fajar, ada momen-momen dimana jam 6 itu sudah terbit fajar. Jadi agak lebih tenang nih, misalnya ternyata fajarnya terbitnya jam 6:02, kita kebangunnya jam 5:55 gitu misalnya. Oh masih keburu deh waktu sholat gitu, buru-buru sholat. Oh udah kelewat, astagfirullahaladzim. Ya sholat juga sih tetap. Ya gak sih harusnya? Malu gak sih sama Allah? Malu mending gak usah absen. Nah jadi setelah melakukan compare antara GTS 2 mini dengan GTS 4 mini, buat kalian yang masih menggunakan GTS 2 mini tahun ini, menurut aku sih masih bisa keep ya, karena si GTS 2 mini ini baterainya juga kan awet banget ya. Sampai sekarang pun aku udah berapa tahun tuh, hampir 2 tahun ya menggunakan si GTS 2 mini. Untuk baterainya tuh masih sangat bagus. Jadi masih seminggu pemakaian gitu. Untuk pemakaian normal, nggak begitu banyak olahraga. Pemakaian normal nggak begitu banyak olahraga, aku masih bisa menggunakan Amazfit GTS 2 mini dalam waktu seminggu. Sekarang ini untuk si GTS 2 mini dibanderol dengan harga 1.140.000, sedangkan si GTS 4 mini di harga 1.380.000. Untuk kalian yang pertama kali mau beli smartwatch, aku sih saranin emang lebih baik membeli yang terbaru ya. Karena fiturnya juga ada beberapa fitur yang nambah gitu kan. Tapi kalau misalnya menurut kalian sayang lah nambah 200.000,
mau pakai GTS 2 mini itu juga masih oke banget sih untuk digunakan. Asiknya menggunakan smartwatch menurut aku tuh belanja aksesoris strapnya, karena si smartwatch yang 20 mm universal ini bisa dipakai menggunakan strap 20 mm jenis apapun gitu. Banyak banget di marketplace tuh yang jual strap 20 mm yang desainnya tuh bagus-bagus gitu, dan kayak bisa di-matchingin sama outfit kita gitu. Jadi misalnya kalian yang menurut kalian aku prefer ke GTS 2 mini aja gitu, terus sisanya bisa buat beli strap deh kayak gitu. Dan strapnya pun harganya nggak mahal-mahal, berkisar antara 30.000 sampai 100.000 biasanya, seperti itu. Kalau misalnya aku pertama kali ya belum pernah punya smartwatch, aku akan beli yang terbaru dengan asumsi aku akan bisa menggunakan smartwatch itu ke depannya lebih panjang waktunya. Kalau kalian gimana? Apakah mau save 200.000 ke GTS 2 mini aja atau beli yang terbaru si GTS 4 mini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bye.